Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat belajar kembali dengan metode belajar daring online. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Untuk itu, Bapak mohon kepada anak-anakku kelas 3 untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap? Baik, kita mulai. Pelajaran fikih. Mari sama-sama kita buka halaman 115, pelajaran ke-7, tata cara sholat Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat itu ada 7 tahapan. Yang pertama bisa kita lihat, yang pertama khotib naik mimbar dan mengucapkan salam. Yang kedua, setelah khotib naik mimbar dan mengucapkan salam, khotib duduk, kemudian muazzin mengumandangkan azan. Yang ketiga, setelah dikumandangkannya azan, khotib berdiri untuk menyampaikan khutbah pertama yang berisi pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, setelah khutbah pertama disampaikan oleh khotib, maka khotib duduk sejenak. Nah, setelah duduk sejenak, kemudian khotib berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua itu menjelaskan atau mengulang kembali khutbah yang pertama. Lalu khotib berdoa. Setelah khotib berdoa, tahapan yang selanjutnya, kalau di buku yang ke-6, muazin mengumandangkan iqamah. Dan yang terakhir, setelah muazin mengumandangkan iqamah, imam memimpin sholat Jumat 2 rakaat. Kita sudah memahami tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita hendaknya mendengarkan khutbah Jumat dengan khusyuk. Yang kedua, berbicara ketika khotib sedang berkhutbah akan merusak ibadah Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghaut." Apabila kamu berkata pada temanmu, diamlah ketika khotib sedang berkhutbah pada hari Jumat, sungguh kamu telah berbuat sia-sia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, bacaan pada sholat Jumat dikeraskan atau istilah dalam bahasa Arabnya jahar, sehingga terdengar oleh makmum. Yang keempat, setelah membaca surat Al-Fatihah, imam disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasiyah pada rakaat kedua. Nah, jadi ada 5 poin yang perlu diperhatikan ketika sholat Jumat. Yang pertama tadi, kita hendaknya mendengarkan khutbah Jumat dengan khusyuk. Yang kedua, berbicara ketika khotib berkhutbah akan merusak sholat. Yang ketiga, bacaan pada sholat Jumat dikeraskan atau dalam istilah bahasa Arab jahar. Yang keempat, setelah membaca surat Al-Fatihah, imam disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasiyah pada rakaat kedua. Salat Jumat sah jika dilaksanakan dengan tertib sesuai tata cara yang ditetapkan syariat. Rangkaian ibadah salat Jumat yaitu setelah masuk waktu zuhur, khotib naik mimbar. Jadi salat Jumat itu waktunya adalah waktu zuhur. Kemudian ketika waktunya sudah tiba, khotib menaiki mimbar dan memberi salam. Lalu muazin mengumandangkan azan. Setelah itu khotib menyampaikan khutbah 2 kali.
yang diselingi duduk sejenak. Kemudian iqamah, lalu sholat 2 rakaat. Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari tata cara sholat Jumat. Mungkin ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan pada waktu jam interaktif. Jam 7 sampai jam 9 dan jam 5 sampai jam 7 sore. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.